Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu materi tentang akhlak. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Anwar Taufik Rahmat, MPD, selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Faiza, NPM 202154101, dan dua teman saya, yang pertama Elia Amanda dengan NPM 202154089, dan yang kedua Fuzi Mahendra dengan NPM 202451042. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu kepada Elia. Kepada Elia, kami persilahkan. Untuk pendahuluannya, rukun agama adalah salah satu ialah Islam. Wujud nyata dari ihsan adalah akhlak. Akhlak merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungannya atau dengan alam. Akhlak laksana cat yang akan menghiasi dinding sebuah bangunan, yang mana bangunannya adalah Islam dan fondasinya adalah iman. Oleh karena itu, akhlak akan dibahas pada bab ini. Pada materi yang pertama, yaitu makna akhlak, definisi akhlak secara etimologis, dan akhlak juga memiliki definisi tersendiri menurut para ahli. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, yaitu sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang menimbulkan perbuatan yang gampang atau mudah. Lalu yang kedua, menurut Ibrahim Anis, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan. Lalu yang ketiga, Abdul Karim Zaidan, yaitu nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa dengan sorotan dan timbangannya, seseorang dapat menilai perbuatannya, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Dan menurut Ibnu Maskawai, yaitu akhlak adalah suatu sifat yang sudah tertanam untuk melakukan segala sesuatu perbuatan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Lalu untuk jenis nafsu, nafsu ada 3, yaitu al-syawaniyah, al-gadabiyah, dan al-natikoh. Lalu untuk sumber akhlak, akhlak bersumber yang pertama dari Al-Quran, yaitu sumber utama akhlak. Lalu yang kedua as-sunnah, yaitu sumber-sumber setelah Al-Quran. Selanjutnya, materi yang akan dibahas oleh Fuzi Mahendra. Baik, selanjutnya yaitu C, pembagian akhlak. Pada poin ini, akhlak dibagi menjadi 2, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak baik atau akhlak terpuji, dan yang kedua yaitu akhlak madhmumah, yaitu akhlak yang tercela atau perbuatan yang buruk. Di akhlak mahmudah terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ada sabar, ikhlas, jujur, pemaaf, pemurah, dan menepati janji. Selanjutnya pada akhlak madhmumah diantaranya ria, sum'ah, ujub, takabur, tamak, fitnah, dan bakhil. Selanjutnya poin D yaitu dalil tentang akhlak. Yang pertama dalil Al-Quran, di dalamnya ada surat Al-Qalam, surat 68 ayat 4, dan yang kedua yaitu surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Dan yang kedua yaitu dalil hadis, yaitu A, hadis riwayat Bukhari nomor 5569, dan yang B yaitu hadis Ibnu Majah nomor 4147. Selanjutnya yaitu implementasi akhlak. Akhlak dibagi menjadi 5, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap tetangga atau masyarakat, dan akhlak terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu materi tanda manusia berakhlak menurut Imam Al-Ghazali, yaitu
Yang pertama, khusyuk ketika melaksanakan sholat. Yang kedua, berpaling dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, mengabdi hanya kepada Allah. Yang keempat, selalu menguji dan mengagungkan Allah. Yang kelima, bergetar hatinya jika disebut nama Allah. Yang keenam, berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong. Yang ketujuh, bersikap arif atau bijaksana dalam menghadapi orang awam. Yang kedelapan, menghormati tamu. Yang kesembilan, menghargai, menghormati tetangga. Yang ke-10, tidak menyakiti orang lain, baik dari perkataan maupun perbuatan. Yang ke-11, tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala perbuatan. Upaya untuk merubah perbuatan buruk menurut Ahmad Amin, yang pertama yaitu menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad untuk meninggalkannya. Yang kedua, mencari waktu yang tepat dan baik untuk mengubah kebiasaan yang buruk. Yang ketiga, menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk. Yang keempat, berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Yang kelima, menghindari diri dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya sekaligus. Yang keenam, memilih teman bergaul yang soleh. Yang ketujuh, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Hana, ayo cepetan. Nanti Bagong kena hukum lagi sama Pak Ustadz. Iya, tunggu, Gong. Lama kamu Hana, kayak siput. Bagong duluan aja lah. Aduh, anak zaman sekarang. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa Hana telat? Begini, Pak Ustadz. Hana tadi ketemu sama orang tua. Hana ingat pesan ibu. Ibu bilang, jangan mendahului orang yang lebih tua, Pak Ustadz. Alasan, hukum aja Pak Ustadz. Kalau Bagong dihukum, males. Ya sudah, Hana duduk dulu. Bagong, Pak Ustadz bukan nggak mau menghukum Hana. Tapi yang Hana lakukan itu sudah benar, Gong. Ini ya, Pak Ustadz cerita ya. Dengarkan. Dulu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah sedang tergesa-gesa berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Akan tetapi, dalam perjalanan beliau, di depannya ada seorang kakek tua yang berjalan dengan lambat. Kemudian Sayyidina Ali juga memperlambat langkah kaki beliau, tidak mendahuluinya, karena memuliakan dan menghormati kakek tua tersebut. Alif, kenapa Indah habiskan makanan? Sayang jua dibuang. Alif kan yang udah, Umi. Ya tak Alif buang. Besok, jangan buat macam tu lagi lah ya. Kalau kan makan, ambil secukupnya saja. Mun Indah, sayang dibuang makanan. Ianya termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Baiklah Umi. Alif minta maaf. Mulai besok, Alif janji. Alif dah lagi membazir.